Dan untuk membahas perkembangan kasus ini, kami akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahean. Selamat sore, Pak Armunanto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Naila. Iya, ada Jessica juga, Pak. Di sini bisa Anda jelaskan, ini kan sudah ada 6 orang saksi yang sudah dimintai keterangan dalam kasus ini. Sejauh ini bagaimana perkembangan pemeriksaannya, apa fakta-fakta baru yang sudah bisa diungkap, Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore, Mbak Naila dan Mbak Jessica. Ya, kami masih tetap melakukan pendalaman terhadap perkara yang dilaporkan oleh saudara ML ini ya. Kami juga sudah mengirimkan panggilan terhadap beberapa saksi lagi, termasuk kepada terlapor, Mbak. Akan kami rencanakan di minggu depan untuk pemeriksaan para saksi-saksi yang lain, Mbak. Demikian sejauh ini, Mbak. Oke, jadi minggu depan akan dipanggil saksi-saksi lainnya. Kemudian kami ingin tahu, karena kan diberitakan di media ini ada oknum R. Sebetulnya dia background-nya gimana sih, Pak? Kok bisa dia mengumpulkan data-data sampai 26 orang ini, kemudian menyebabkan kerugian sampai 1 miliar rupiah tuh gimana sih, Pak? Ya, jadi si terlapor saudari R ini merupakan karyawan di salah satu konter handphone di Celilitan ya. Nah, dia mengiming-imingi dengan beberapa orang ini akan memberikan pekerjaan, termasuk juga akan memberikan hadiah. Dan di situ juga dia ada meminta bantuan kepada korban untuk membantu penjualan. Nanti akan diberikan bonus. Nah, itu modus-modus yang digunakan oleh si terlapor R ini. Nah, untuk melakukan itu semua, terlapor R ini meminta persyaratan, yaitu tadi berupa data diri KTP, ya. Kemudian meminta foto selfie dan juga meminta handphone para korban ini. Tanpa sepengetahuan para korban, ternyata di dalam handphone itu sudah diinstal aplikasi-aplikasi pinjaman online dan juga kredit online. Baik. Pak, tapi dari para korban atau keterangan yang didapat dari para korban, apakah tidak ada satupun yang mencurigai gerak-gerik dari terlapor atau pelaku R ini, Pak, dalam menjalankan aksinya? Karena kan sampai dimintai foto KTP selfie begitu ya, kemudian juga handphonenya sampai dipinjam. Ya, karena di para korban ini, pertama mungkin mereka butuh pekerjaan ya. Kedua, ya mungkin mereka menganggap itu adalah suatu hal yang wajar dibuntakkan KTP ya, karena memang pelaku R ini juga kerja di tempat tersebut. Oke, Pak, tapi polisi kan sudah memanggil R. Berarti untuk background-nya R sendiri memang karyawan di PGC atau memang dia lepas saja, tidak karyawan dan dia memanfaatkan aja 26 pelamar pekerja tadi? Ya, si terlapor R ini merupakan karyawan di salah satu konter handphone di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Cililitan, Mbak. Berarti memang benar karyawan ya, Pak, ya, sudah dikonfirmasi. Nah, saat ini keberadaannya di mana, Pak? Ya, saat ini kami masih pantau keberadaan terlapor masih ada ya. Panggilan Apakah sudah pihak kami kirimkan. Oke, ini Ya, Mbak. sudah panggilan keberapa, Pak? Baru pertama, Mbak. Baru pertama. Oke, baik. Pak, tapi pihak kepolisian ini sudah sempat berkoordinasi dengan sepemilik toko yang mempekerjakan ia sebagai karyawan dan identitasnya sendiri sudah diidentifikasikah oleh pihak kepolisian? Sudah, Mbak. Sudah. Kami sudah lakukan klarifikasi juga dengan saksi-saksi itu ya, termasuk si pemilik toko tersebut. Baik, jadi rencananya R ini kapan akan menghadap lagi ke pihak Polres Metro Jakarta Timur, Pak? Ya, sesuai dengan pemanggilan direncanakan tanggal 23 Juli ini, Mbak. Oke. Nah, Pak Armunanto, gimana nasib para 26 pelamar pekerjaan itu yang mereka punya tagihan sampai miliaran? Ya, jadi total seluruh tagihan itu dari 26 korban ini, ya perlu saya sampaikan sejumlah 1 miliar 17.619 rupiah, 619.000 rupiah.
Nah, ini totalnya dari ke 26 korban ini, Mbak. Jadi masing-masing korban ini bervariasi tagihannya. Oke, nah sejauh ini kan korban sudah melakukan pelaporan terkait keluhan mereka atas kasus seperti ini. Kemudian adakah Pak bantuan yang bisa diberikan begitu agar para korban ini mungkin tidak terjerat lagi kepada pinjolnya atau seperti apa? Ya, tentunya sesuai dengan dilaporkan, kami akan sesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku ya, Mbak ya. Termasuk nanti apabila terbukti memang perbuatan tersebut, kami akan melakukan upaya-upaya paksa, termasuk melakukan penyitaan. Demikian, Mbak. Pak, tapi ini kan akan ditagihkan ya kepada para pelamar pekerjaan dan mereka tidak tahu gitu kondisinya, ternyata mereka hanya dimanfaatkan oleh si R ini. Apakah ada perlindungan bagi mereka? Karena kan mereka juga belum tentu bisa membayar tagihan yang sudah dibuat oleh si R ini. Ya, tentunya kami turut prihatin ya, Mbak ya, terhadap para korban-korban yang tanpa sepengetahuannya tiba-tiba dapat tagihan ya, sementara duit hasil pinjaman ini tidak dinikmati. Ya, kami turut prihatin. Namun demikian, Mbak, kami akan tetap proses perkara ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Iya, tapi seperti apa Pak informasinya nanti Pak? Akankah bisa kemudian korban bisa lepas dari jeratan pinjol yang bukan mereka lakukan? Ya, nanti kita lihat perkembangan, Mbak ya. Kami masih melakukan pendalaman dulu terhadap para korban ini. Oke. Baik. Pak Iya, Armunanto. untuk terkait pemeriksaan ya, pemeriksaan korban. Sejauh ini saksi yang Bapak dapatkan atau keterangan dari para korban ini mengapa begitu mudah, katakanlah semacam terhipnotis untuk memberikan data pribadi, untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh pelaku ini. Nah ini apakah semudah itu begitu Pak? Seperti apa keterangan yang didapatkan? Mereka mendapatkan ancaman juga tidak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan semula, Mbak, mereka ini butuh pekerjaan. Jadi ketika ada penawaran untuk bekerja ya di konter handphone milik tempat terlapor ini bekerja, para korban ini tertarik ya. Kemudian ada lagi iming-iming hadiah, jadi sehingga membuat para korban ini mau begitu saja untuk menyerahkan identitas dirinya, Mbak. Memang karena ini harapan-harapan para korban ini untuk dapat bekerja. Demikian, Mbak. Pak, apakah kepolisian juga menggandeng OJK terkait dengan pengusutan kasus ini? Mengingat ini juga ada di ranahnya OJK nih terkait dengan pinjaman online. Ya, tentunya nanti akan kami lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Mbak. Nanti kita lihat perkembangan dari hasil penyelidikan yang sedang kami lakukan. Baik, Pak ini kan kasus dengan modus baru ya, betul demikian? Untuk saat ini di wilayah Polres Jakarta Timur, ya wilayah hukum Polres Jakarta Timur, ini baru pertama kali modus yang dilakukan oleh terlapor ini. Karena ini baru pertama kali terjadi, silakan mungkin ingin Anda sampaikan Pak edukasi kepada masyarakat untuk tidak mudah terjerat penipuan semacam ini. Ya, perlu kami sampaikan kepada masyarakat ya supaya tidak terjadi penipuan-penipuan seperti yang telah dilaporkan ini. Kami menghimbau kepada masyarakat jangan terlalu gampang untuk memberikan identitas diri kepada orang lain, karena itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan maupun pengusaha-pengusaha yang memfasilitasi pinjaman-pinjaman online ini. Tolonglah sesuaikan dengan prosedur aja. Jangan terlalu gampang juga memberikan pinjaman tanpa sesuai prosedur. Contohnya, tidak melakukan survei kepada pemohon pinjaman. Lakukan dulu prosedur yang berlaku. Kasihan masyarakat kita. Itu aja yang perlu saya sampaikan, Mbak Naila dan Mbak Jessica. Baik, terima kasih AKBP Armunanto Hutahian selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.